kabar semuanya? Perkenalkan ya, di sini ada dua orang yang bakal ngebawain bisa dibilang podcast lah ya, gitu ya. Podcast, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi perkenalkan, nama gue Kofik Salim. Biasanya orang panggil gue Kofik atau kalau pengen ya panggil aja ya kan, biasanya Kofik gitu ya, terserah gitu ya. Jadi gue ini anak Harsi. Kebalik. kita sub. Jadi gue ada anak PWK ya, Urban Planning, Panologi. Gue bakal siaran, ini nggak siaran ya, bakal rekaman sama partner gue, temen gue. Itu ada Laura Wibisono dari Arsitektur. dari Arsi. Ya udah ya, kita selama berapa? Kira-kira ya 20 menit, 25 menit, setengah jam ke depan ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, karena kita dua itu sama-sama kuliahnya itu di Podomoro University. Nah, jadi buat case kita yang pertama, kita bakal ceritain gimana sih kok kita masuk ke Podomoro University gitu. Ngapain kita di sana gitu kan? Kesan-kesan kita waktu pertama kali gitu. Dan juga kalau kalian datang nonton video ini, podcast ini, itu ada di channelnya PSM Uvoir ya. Ini juga adalah salah satu UKM paduan suara yang ada di Podomoro University. Jadi yang pasti basis kami berdua adalah anggota paduan suara. Nah, siapa nih yang mau mulai dulu nih? Perlu pelawaran dulu nih, mau nyeritain gimana awal-awal masuk ke kampus ini, kampus kita tercinta. Boleh deh, gue dulu deh. Boleh. Ceritalah apalah. Lebih awal-awal kenapa masuk Podomoro. Pas dulu itu lihat Podomoro itu kan sebelahan sama Mall Central Park kan. Terus berasa kayaknya bakal asik gitu kalau masuk Podomoro. Nanti kalau mau nugas itu gampang cari tempatnya di bawah sambil makan. Jadi akhirnya masuk ke Podomoro. Tapi sebenarnya di awal itu gue nggak tahu mau masuk jurusan apa kan. Terus random pick gitu masuk. Random. Sekarang jadinya masuk arsitektur. Oke, gini. Kita kupas gitu ya, kita kupas. Jadi orang kan kalau misalnya ya milih kampus kan karena ini ya, karena wah ini mah lulusannya pasti terbaik lah gitu. Lulusannya terbaik, oh dosennya terbaik, oh ini kayak internasional segala macam. Ini kan ada mall, kan ada mall, oh, gitu. Enggak Oke. juga sih. Sebenarnya pas Kenapa? awal tuh udah nggak ada pendaftaran lagi di tempat-tempat lain gitu. Kayak telat daftar gitu. Jadinya yang terakhir masih ada Podomoro. Tapi pas awal-awal tuh mikirnya dekat mall kayaknya asik juga. Ya udahlah nggak apa-apa masuk di Podomoro kayak gitu. Ternyata pas masuk bagus sih. Dosen-dosennya itu dosen. kayak mengayomi gitu ngajarnya. Mengayomi. Ya tapi Kalau lu? kalau gini, jadi apa ya? Jadi gini dulu tuh gue bingung ya, teman-teman gue tuh semua punya cita-cita. Misalnya, oh gue mau UI gitu, oh gue mau ITB lah, atau oke lah, kita nggak sebut universitas, kita ngomongin, oh gue mau jadi ini. Nah dulu gue sendiri sebagai anak muda yang hilang arah gitu, kayak nggak tahu sebenarnya mau apa gitu, kayak udah SMA kelas 12 dan nggak tahu mau ngapain gitu. Maksudnya cita-citanya apa? Gue cuma tahu, oh kayak gue suka sejarah deh. Nah sampai tuh dulu gue pikir, udahlah demi dapat undangan ke negeri. Kayak kalau sejarah kayak gampang lah gitu kan. Jadi gue mikir kayak nggak ada kalau misalnya kita ngomong kedokteran, pasti banyak itu saingannya. Kalau misalnya ekonomi misalnya manajemen, banyak lagi saingan. Tapi kalau sejarah, nggak ada. Siapa ya bang? Sama yang kedua dulu gue pikir mau masuk kayak ilmu kepustakaan karena gue suka nih sama hal-hal yang rapi gitu. Jadi gue pikir kayaknya juga dua jurusan ini kayaknya bakal dikit yang mau. Udah bukan ambil ya, walaupun sayangnya adalah di sekolah gue tuh kuotanya gak cukup. Jadi dari 300 orang angkatan gue tuh 150 doang yang boleh ikut undangan dan gue gak termasuk. Nah akhirnya waktu itu pertama kali ada kunjungan kampus itu kan banyak kan. Nah kunjungan kampus tuh banyak, salah satunya Podomoro datang. Nah, Podomoro University itu waktu itu ngenalin pertama kali presentasi, gue baru pertama kali lihat. Kalau kampus-kampus lain tuh presentasi gitu-gitu aja, pokoknya kira-kira jurusannya itu gitu, hampir sama. Tapi yang pertama kali ngomongin tentang urban planning, tentang perencanaan kota itu baru Podomoro doang. Jadi gue pikir, ini kampus namanya Podomoro University. Punya developer. Urban planning. Kayaknya klop deh, maksudnya pasti kayak ada ikatannya lah gitu kan, maksudnya expertnya kan di sana gitu. Ya udah coba deh daftar gitu, nah kalau dapat mall di sebelahnya itu ya bonus ya dekat mall gitu, ya udah. Tapi waktu pertama kali ya karena itu pertama kali tahu jurusan urban planning
itu karena dari Podomoro. Gue juga sebenarnya di awal nggak tahu mau apa sih. Terus karena tahu dia developer juga, terus ada jurusan arsitektur, kan gue anak IPS. Terus di Podomoro nerima anak IPS kan. Jadi ya udah deh, mumpung biasanya kan arsitektur itu cuma bisa IPA. Jadinya ya udah gue masuk. Ternyata banyak juga temen yang dari IPS. Ya, wah, itu kan arsi kayak keipaan. Sebenarnya, oh ya, banyak yang gak tahu juga PWK gitu ya. PWK tuh sebenarnya teknik, tapi kalau misalnya kita masuk itu, kalau dipelajarin tuh kayak apa ya? Lebih banyak secara IPA-nya nggak banyak. IPS-nya juga apa? Jadi kayak dua-duanya ada. IPA, IPS ada lah. Komplit lah ada. Gitu. Nah, pertama kali masuk OMB, gimana OMB? Apa OMB gimana? asik sih. Kalau di RC tuh sebelum OMB udah ada ketemuan gitu sama kakak tingkat. Oh, Jadinya workshop gitu. udah ada kenalan gitu, udah kayak sama semua anak RC yang angkatan sendiri tuh jadi lebih klop gitu. Workshop ya. Gitu ya. Kayak berubah kan, maksudnya dari kehidupan sekolah terus jadi kampus gitu kan. Kayaknya ada yang beda lah gitu kan, vibe-nya gitu. Apa Coba yang nih. beda? Coba. Apa yang beda? Yang beda, pertama nggak pakai seragam. ya pasti bebas, nggak pakai seragam. Jadi kayak dulu tuh waktu sekolah tuh impian gue adalah nggak mau lagi, pasti capek gitu pakai seragam tuh kayak bukan karena aneh ya desainnya, maksudnya lebih ke kalau pakai seragam tuh kayak kaku gitu loh, kayak nggak bebas gerak. Ini nggak penting banget sih, tapi menurut gue itu karena kan bahannya seragam kan aneh, gak enak. Nah, cita-cita gue adalah wah udahlah kalau nanti pas udah kuliah wah udah pengennya bebas pakai baju apa gitu kan yang bisa gampang gerak gitu. Itu dari pakaian. Terus juga dari misalnya apa ya? Misalnya teman-temannya kayak lebih luas lagi. Kampus kan dia kumpulan dari banyak sekolah. Jadi kayak budayanya lebih nyampur lagi kan, kebiasaannya kayak oh kayak gini ya, oh sekolah lu dulu gini. Terus juga kampus biasanya orangnya datang dari jauh, misalnya dari mana, dari seluruh Indonesia lah ada gitu, kayak ya enak lah gitu kan. Oh di sono ada ya kayak gitu kehidupan di situ. Biasanya gue mikir gitu kalau orang cerita, oh ada ya kayak gitu. Itu beda lah yang pasti. Terus juga ya kalau sama dosen hubungannya ya nggak kayak sama guru gitu kan, kayak ya beda lah gitu. Terus juga apa yang kita pelajarin benar-benar terperinci banget. Kalau memang nggak ngerasa bedanya, kayak beda loh gitu. Apa ya bedanya ya? Apa sama aja? Masih rasanya masih sekolah gitu. Yang kita Beda ya. sih, emang teman-temannya beda sih. Cara pikirnya juga beda-beda gitu. Kalau di sekolah kan kayak masih rada anak-anak gitu kan. Kalau udah kuliah agak lebih orang-orangnya tuh lebih terbuka gitu. Ya sih. Nah, terus gimana? Kan berarti ini udah, oh ya guys, kita semester 5. Ya semester 5 lagi jalan lah gitu. Berarti kan udah 2 tahun ya. Ya 2020 Iya, ya. udah 2 tahun. Ya ini karena corona ini ya, jadi agak lupa waktu gitu. Kayak lama gitu ya, terkurung di Istana Rapunzel gitu. Jadi ya ini kan kita udah jalan 2 tahun. Nah, 2 tahun gimana tuh rasanya tuh? Kayak di kampus terus ketemu teman baru selama 2 tahun, belajar di jurusan masing-masing. Asik sih, asik banget. Apalagi kalau nugas tuh jadi ada temennya gitu kan. Kayak lebih deket gitu. Kalau di sekolah kan semuanya nugas rata-rata masing-masing. Kalau di kampus tuh walaupun tugas pribadi gitu, nugasnya lebih sering bareng karena kayak tukar pikiran kayak gitu-gitu. Gak tau sih, mungkin di sekolah gue lebih Apa? Tertutup. masing-masing gitu kalau nugasnya. Agak ambis ya, agak ambis sih Ya sana. sih orangnya ya. Pas ketemu di kampus beda gitu, kayak ketemunya yang lebih suka ngerjain apa-apa bareng kayak gitu. Rada kesulitan sih sekarang lagi pandemi gini, jadi cuma bisa callingan kan. Ya, Yoi. apa namanya? Zooman. Ya 2 tahun ya, 2 tahun. Nah 2 tahun gini. Yang gue nyesel adalah dalam 2 tahun. Kalau tadi kan itu enak ya, kita dua sisi gitu. Kalau gue nyeselnya gini, di awal-awal itu gue tuh ini nggak aktif. Jadi kan kalau yang diimpi-impikan gitu, nggak tahu ya diimpikan semua orang kayak kan kayak
jadi mahasiswa ya bisa aktif di kampus gitu kan. Oh bisa ikut organisasi ini, organisasi itu kan ya orang kan banyak ya pengen ikut organisasi ini sana sini. Nah di awal-awal itu gue nggak ikut apa-apa karena gue pikir ya udahlah gue kuliah aja lah gitu kan, gue kuliah aja gitu. Nah karena waktu itu gue mikirnya kayak gitu, jadi ya udah bener-bener tuh kerjaannya cuma datang kampus, kuliah, pulang gitu, kayak orang bilang kupu-kupu gitu. Nah, waktu sekitar semester 2 akhir ya, semester 2 akhir apa semester 3 awal gitu ya, pokoknya sekitaran situ. Nah, itu gue baru mulai tuh masuk, maksudnya yang benar-benar ke pengurusan organisasi. Nah, itu yang agak, apa ya, terus yang benar-benar ini tuh semester 4 ya, sampai sekarang. Nah, di mana sekarang gue malah pikir, udah kayak di semester 5 kayak udah pengen fokus gitu loh. Sayangnya adalah justru harusnya semester-semester awal. Iya kan, semester-semester awal harusnya gue ini gencar organisasi gitu. Ya ngomong-ngomong organisasi, sebenarnya gue bukan organisasi yang kayak, mungkin orang kan taunya BEM gitu ya, misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa, atau misalnya mungkin organisasi HIMA gitu, enggak. Jadi menurut gue unit kegiatan mahasiswa itu juga organisasi lah ya, kalau kita masuk jadi pengurusnya. Nah, ini yang jadi latar belakang gue sama Laura nih. Ya, jadi kita berdua itu di choir. Nah, gimana tuh? Pertama kali, ayo udah. Karena Laura masuk setelah gue masuk, jadi gue cerita dulu. Di awal-awal choir itu, oh ya, jadi nama choir kami, kita berdua itu adalah Pouvoir. Ya, sebenarnya dari bahasa Prancis, Pouvoir. Jadi, waktu itu pertama kali, dari sebuah UKM, ya ada banyak, sebenarnya banyak UKM itu yang ada yang olahraga, yang non sport juga ada, semua banyak, mungkin kayak teater ada, terus juga debat ada, ya band ya itu juga, terus juga sport juga banyak ada mulai dari yang indoor gitu ya, kayak pingpong, tenis meja gitu, sampai yang outdoor, mapala gitu yang naik gunung segala macam, terjun ke alam. Dari sekian banyak, kayak kok gak ada yang pas gitu. Maksudnya dulu waktu di SMA tuh, di SMA gue tuh ada namanya eskul ya. Eskul dulu kan namanya eskul ya kalau sekolah. Nah, eskul catur. Nah, gitu. Dari semua eskul gue ikut eskul catur ya. Cuman duduk tenang aja, duduk tenang di kelas, yang lain mah lari-lari kemana gitu kan. Ya gue mah udah di kelas aja duduk main catur gitu, sambil ngobrol, sambil ngeteh gitu kan. Santai aja, santai. Kayak orang-orang di pos ronda. Nah, tapi di kampus udah nggak ada tuh catur, kayak nggak diakui lah ya, kayaknya nggak kompatibel gitu kalau ada UKM catur. Nah akhirnya ini kayak paduan suara bagus nih gitu. Kayaknya dari semuanya kayak gue paling klop kayak paduan suara deh, kayak paling klop gue, udahlah passion gue nyanyi aja dah gitu. Nah, udah masuk paduan suara. Nah, ya udah mulai pada satu latihan dan kita tampil beberapa. Nah, tampilnya ya mungkin karena kita juga kampusnya nggak gitu tua ya, masih muda gitu, masih muda. Kita punya choir juga baru gitu. Nah, jadi kita tampil masih yang acara-acara kampus. Nah, salah satunya bisa teman-teman cek di video sebelum ini, ada 2 video. Nah, ada 2 video itu kita tampil kayak gitu. Ya kalau kalian yang main sama yang choir-choir yang udah internasional ya jangan gitu ya. Kita kan juga masih belajar, kita masih apa ya namanya, kita baru mau membangun gitu. Nah, itu salah satunya adalah bisa kalian cek di 2 video sebelumnya gitu ya. Nah, yang bisa kalian cek nanti di sini, nanti ada linknya, nanti kalian bisa coba nonton. Nah, jadi setelah itu baru tuh, setelah gue join sekitar berapa ya, setengah tahun. Nah baru Laura join. Nah gimana tuh Laura waktu lu join ke choir? Kalau gue join itu kan sebelumnya kan gue cuma aktif di PMK keagamaan kan. Udah gitu sebenarnya nggak terlalu aktif banget juga, kayak cuma jadi apa yang nyambut orang lah gitu kan. Terus kadang juga jadi singer gitu kan. Tapi nggak terlalu aktif karena pas awal-awal itu masih baru adaptasi sama tugas-tugas arsi. Jadinya ya agak setengah kupu-kupu lah ya. Cuma kuliah, kerjain tugas, pulang kayak gitu. Cuma bedanya gue pulangnya malam karena nugas sama teman-teman. Terus sohiban sama satpam di kampus ya kan. Kampus yang tadinya tutup jam 8 bisa jadi tutup jam 10 kayak gitu. Siap. Terus gimana? Terus pas waktu itu gue masuk di choir itu karena teman gue
yang dari HBP itu bilang, choir lagi kurang orang nih, anak HBP-nya lagi pada mau magang katanya. Siapa tuh? Masuk aja bantuin Desi. Oh, Desi. Ah. Temen sekolah gua dari SD ya, dari SD. Iya. Terus kebetulan kan gua SD pas kelas 6 itu juga pernah ikut paduan suara buat Natal. Udah gitu kelas 10 ada eskul vokal. Karena anaknya nggak sebanyak buat paduan suara, jadi dibilangnya vokal kan. Vokal group. Cuma 24 orang. Waktu itu kan 24. katanya kalau paduan suara 25 ya. Kita 24 berapa ya? orang. Kita Jadi vokal. ya lanjut. Waktu itu dari kelas 10 sampai kelas 11. Jadinya udah agak tahu lah basic-basicnya kayak gimana kan. Jadi teman gue minta bantuan. Masuk aja, lagi kurang orang. Nanti pas balik lagi baru mungkin kalau mau keluar aja katanya. Jadi bantuan sesaat gitu sebenarnya. Terus tapi pas udah masuk gitu nyaman sih, maksudnya teman-temannya juga asik ya kan. Nyaman. Kayak ada kekeluargaan gitu, jadi pengen keluar juga jadi nggak pengen gitu. Padahal tugasnya banyak kan, jadinya kayak ya udahlah asik juga kayak gitu. Rada nyesel sih nggak ikut dari awal. Iya dong, ya kan. Apalagi kalau Kan kalau lu kan ikutnya dari awal-awal gitu kan, ya jadi sedih sih. udah lebih kenal lama. Kalau dari awal justru malah sedih kayak ya banyak yang pergi dan tak kembali gitu ya. Ya sedihnya itulah, maksudnya masa-masa itu jadi gak keulang lagi. Masa-masa di mana waktu itu nyanyi-nyanyi bareng rame banget gitu. Nah, tadi kan ada nih beberapa orang yang disebut. Desi, tolong ya kalau nonton di like boleh ya. Iya. Apa perlu kita kasih kontaknya nanti boleh di bawah kalau ada. Ya, maksudnya gini. Jadi kan tadi kita udah sebut ya kayak beberapa nama gitu. Nah di beberapa nama ini, misalnya kita ngomong gini doang, kan maksudnya kalian gak ada bayangan ya. Maksudnya di situ siapa sih gitu? Atau siapa sih maksudnya yang kita omongin gitu? Siapa yang kita rame-rame sama siapa sih gitu? Nah di podcast selanjutnya itu kita bakal kenalan. Nah kita bakal bawa ya. Kalau gitu kan cuma berdua doang ya. Kayak sepi banget gitu. Nah nanti kita bakal lebih rame lagi di next ya. Karena gini, kita kan choir gitu ya, choir. Masa cuma berdua gitu ya. Tadi jadi vokal group. Nah nanti di next kita bakal ngundang teman-teman kita buat ikutan ngobrol bareng juga. Nah mereka juga punya cerita ya. Maksudnya setiap orang punya cerita. Setiap orang juga ingin bersuara gitu ya. Nah ya nanti mereka coba cerita pengalaman mereka di kampus juga buat choir gitu. Nah, kalau sama yang minggu depan, kita mau nanya apa aja nih? Kita pasti nanya kesan mereka masuk. Nah, ada dong kayak apa deh yang bisa kita selain kayaknya itu? untuk minggu depan kita mau ajak pendahulu kita. Wih, pendahulu kita. Pendahulu kita yang udah lulus dari kampus. Nanti coba kita ajak ngobrol-ngobrol. Gimana sih di awal-awal bisa apa? Kan dia sebagai bisa dibilang founder lah ya atau pendiri. Iya. Nanti kita tanya-tanya ke dia gimana awal-awal perjuangannya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Cerita seru-seruannya kayak gimana. Founding mother. Founding mother ya kan? Iya. Ya, jadi mother. Nah, ketahuan nih cewek. Jadi memang sebelumnya ya gitu. Pasti dia punya banyak cerita apa aja ya dulu, mulai dari maksudnya kan benar-benar dari nggak ada UKM-nya terus sampai ada UKM. Dan dia juga dulu yang jadi kalau sekarang kita ada pelatih. Ada pelatih nih. Nambah lagi nih orang. Kayak boleh nih diundang pelatih ya. Dia orang-orang gitu kan. Kalau kita bisa undang pelatih kan mantep banget ya. Jadi dulu sebelum ada pelatih, yang sekarang yang benar-benar professional trainer lah gitu. Trainer sih. Ya tutor ya, professional tutor. Nah, jadi dulu founder file kita ini juga lah yang ngajar. Itu dia double. Nah, jadi sampai ketemu di podcast berikutnya ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih ramai dari ini. Kita coba bahas lebih banyak. Tadi kan kalau kita masih general tentang kampus. Nah, minggu depan kita akan lebih kenal lagi, lebih jauh tentang personal. Iya. Personal Dan juga masing-masing tentang cerita-cerita. choir ya, tentang choir juga. Iya. Gitu ya. Dan juga sama organisasi-organisasi di kampus ya. Kita bakal tanya-tanya keseruan-keseruannya kayak gimana aja. Ya,
gitu. Siapa tahu mereka ikut kegiatan lain ya di luar choir gitu. So jadi sampai jumpa di next video. Bye.